Memang kalau sama guru sangat memuliakan. Tapi tolong kalau sama saya Pak, yang lebih tua dari saya, kadang usah cium tangan saya. Saya merasa orang Bugis bilang mabusu, kualat. Ya cukup jabat tangan saya sudah senang. Yang berkumis kadang usah cium-cium pipi saya. Tempel saja kiri kanan sudah tidak apa-apa. Lebih biasa begini Bu. Tapi tak apalah, mereka karena sayang sama saya kan. Kalau Allah tidak takdirkan, Bapak bersabar. Nah ada sudah itu kala ilmu sabar. Saya 2014 ikut Pilwali Makassar. Kalah Ustaz, 10 pasang calon Pak. 10 pasang calon 2014. Kalah? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ternyata Allah tahu, dasar tak usah aku jadi pejabat. Andai saja saya menang waktu itu, saya tidak bisa ceramah di tempat ini. Bisa jadi saja, andai saja saya menang waktu itu, mungkin saya ada di penjara suka miskin, korupsi. Allah tuh dah usah, dasar kau jadi ulama saja. Andai saja saya menang waktu itu, saya setengah mati hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang Kapolda, siap jenderal. Datang gubernur, siap Pak Gubernur. Datang lagi Pak Gubernur, siap Pak Presiden. Sekarang saya jadi ulama, mereka semua yang hormat sama saya. Maka pian berdua sabar. Sabar. Tak ada kalah. Jangan terlalu percaya sama tim sukses. Kenapa Ustaz tahu? Saya pernah rasakan. Lebih baik Bapak langsung menyapa masyarakat. Betul. Ya. Maka kita datang ke kesempatan ini, kita mau dengar sejarah Nabi, bukan mau ketemu Dasat Latif. Apa ini Dasat Latif? Kau tengok, pendek, kecil, hitam, pesek. Apa kelebihannya ini Ustaz? Tidak juga gagah. Tapi sebenarnya sih saya akui saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya kau mau foto semua sama saya toh? Nah, malam ini saya tidak akan bercerita secara panjang lebar tentang sejarah Nabi. Kenapa? Di samping karena keterbatasan waktu, juga karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Nah, saya sedikit dulu. Nabi itu sejak masih dalam kandungan sudah yatim. Apa maknanya, Dek? Dek, hei, mau lagi duit? Kau mata duitan juga rupanya. Dek, apa artinya yatim? Hah? Sudah wafat bapaknya. Nabi itu Dek masih dalam kandungan, belum lahir sudah wafat bapaknya. Lahir baru 4 hari diambil ibu susunya, bawa ke kampung. Namanya Halimatus Sa'diyah. 4 tahun baru kembali ke mamanya. Usia 6 tahun, mamanya bilang, "Nak, kita pergi ziarah kubur ke kampungnya bapakmu. Ziarah kubur ke Yathrib, Madinah sekarang." Sampai Madinah ziarah kubur, balik. Ketika balik di satu desa bernama Afwa, ibunya sakit. Siti Aminah demam dan wafat di tempat itu. Sampai Rasulullah dijelaskan dalam sejarah pingsan dan direndam beberapa saat air karena badannya beliau manas. 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil lagi sama kakeknya. Baru 2 tahun bersama kakeknya, wafat lagi kakeknya. Namanya Abdul Muttalib.
balik diambil sama pamannya, meninggal lagi kakeknya, diambil pamannya. Usia 12 tahun beliau pergi dagang. Dagangnya dari Makkah ke Syam, yang kita kenal sekarang nama Syria. Dagangnya ke Syam tidak pakai mobil, tidak pakai pesawat, tidak pakai private jet, tapi apa dia pakai? Onta, padang pasir. Sampai di Syam dilihat sama pendeta, namanya pendeta Bukhairah. Abu Talib, ini pendeta, dia mulai curiga, kok ini anak seperti tanda-tanda Nabi yang dijelaskan dalam kitab Injil, Injil Barnabas namanya. Dia panggil Abu Talib, Abu Talib sini dulu. Kenapa? Karena Pak Pendeta ini melihat kemana saja Nabi melangkah, Muhammad waktu itu usia 12 tahun, kemana Muhammad melangkah, di situ awan. Kalau Nabi ke kanan, awan ke kanan. Dilihat dari jauh pendeta, itu awan ikuti langkahnya anak muda. Ke kiri Nabi, awan ke kiri. Nabi itu tidak pernah disentuh matahari kulitnya secara langsung. Lalu Pak Pendeta penasaran, Abu Talib sini dulu. Sudah ada tanda-tanda satu dilihat dalam pendeta, dalam kitabnya. Nah itu ciri-ciri Nabi, kemana dia pergi didaungi awan. Yang kedua, siapa namanya? Muhammad. Ini sudah ciri yang kedua dalam kitab, namanya Ahmad. Pendeta Bukhairah penasaran, dia buka bajunya, dia bilang, anak muda, boleh saya tengok, saya lihat belakangmu? Boleh. Dibuka belakangnya Nabi, ada tanda hitam. Orang Bugis bilang baba. Tahu baba? Beda tai lalat. Kalau tai lalat kecil, tompel di pipi. Pokoknya Bapak tahulah, saya tidak tahu juga apa bahasa Indonesianya baba. Yang penting ada hitam di belakang Nabi. Tanda lahir. Telinga bengkok juga namanya tanda lahir. Pokoknya itulah, Bapak mengerti kan apa yang saya maksud? Lalu pendeta ini berkata, menurut kitab kami, Nabi akhir zaman setelah Isa Al-Masih namanya Ahmad, dan dia keturunan Arab, dan dia dilindungi oleh sinar matahari, awan. Kemudian ada tanda hitam. Lalu dia panggil Abu Talib, bawa cepat pulang ini kemanakanmu, karena inilah yang dicari orang Yahudi selama ini. Ternyata orang Yahudi dari dulu membenci kita. Sekarang kita lihat Yahudi sangat membenci Palestina. Bapak Ibu mau menolong warga Palestina? Mau? Tidak usah jihad ke sana. Caranya berhenti kau makan produk-produk Yahudi. Mohon maaf, terutama tuan-tuan, bapak-bapak, maafkan saya, jangan marah. Dari mana dana paling banyak di Indonesia dia ambil dikirim ke Yahudi? Dari mana? Rokok. Terserah bapak mau marah atau tidak. Supaya tanggung jawab saya di akhirat nanti, selepas saya di akhirat nanti saya disidang, saya bilang saya sudah kasih tahu. Dia saja yang tidak mau percaya, kepala batu. 6 anak Nabi usia remaja meninggal dunia. Apalagi dalam berekonomi rumah tangganya, Rasulullah itu kalau beliau berdiri sholat, kepalanya menyentuh langit-langit rumah. Kalau beliau berjamaah dengan istrinya Siti Aisyah, Nabi sujud, kakinya Nabi menyentuh kepalanya Aisyah. Begitu kecilnya rumah dan kamarnya Rasulullah. Hasan Hussein cucu beliau pernah pucat pasi. Kenapa? 3 hari tidak makan roti. Itu Nabi penuh masalah hidupnya, apalagi kita. Nabi ibadahnya kalau sholat sampai bengkak betisnya. Nabi tidak pernah lepas sholat tahajud. Nabi tidak pernah lepas sholat witirnya. Nabi berjamaahnya di masjid. Nabi ucapannya baik, santun tutur katanya, tidak pernah merugikan orang.
hidupnya pun penuh masalah, apalagi pian sabarataan. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Coba lihat dalam rumah tangga, ada orang berumah tangga sudah 2 anaknya tidak punya rumah. Ada orang belum menikah sudah punya rumah, tapi apa masalahnya? Kada ada anaknya. Ada lagi sudah rumah, sudah ada anak, apa masalahnya? Suaminya selingkuh, suaminya setia, rumah ada, anak apa? Apalagi masalahnya? Anaknya narkoba. Mana ada orang tidak ada masalah, Pak? Ini di atas kita ini. Saya yakin 2 orang ini paling banyak masalahnya sekarang. Ya, kalau saya baru dibisik-bisik, oh ternyata ini yang mau jadi kepala daerah ini paling banyak masalahnya pasti ini. Iya toh? Ini yang bicara. Bapak pikir saya tidak ada masalah? Banyak masalah, Pak. Tidak ada istirahat di rumah. Saya sampai dibilang istriku, kenapa jarang kau di rumah? Saya tidak marah, karena begitulah faktanya. Kalau dia marah, kenapa jarang sekali di rumah? Saya cuma peluk dia baru saya bilang. Masya Allah. Sebagai penceramah, mana ada tidak ada masalah saya, Pak. Kadangkala kita layani dengan sangat spesial, kadangkala kita dilayani sangat menjengkelkan. Tapi saya kembalikan lagi, siapalah saya ini? Rasul saja, Nabi kekasih Allah, yang sampai Allah bersumpah, andai saja bukan karena kau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Dalam hidupnya pun dilempari di Taif. Saya kalau datang mau ceramah, Pak, terutama yang saya lihat, saya hindari yang kumis. Kenapa? Kadangkala dicium kita. Bukan tempel kiri kanan, dicium. Waduh, mati saya mau dicium. Masya Allah. Kalau saya sih berharap ini kelebihan Bubuhan Banjar. Memang kalau sama guru sangat memuliakan. Tapi tolong kalau sama saya, Pak, yang lebih tua dari saya, kada usah cium tangan saya. Saya merasa orang Bugis bilang mabusu, kualat. Ya cukup jabat tangan saya sudah senang. Yang berkumis kada usah cium-cium pipi saya. Tempel saja kiri kanan sudah tidak apa-apa. Lebih biasa begini, Bu. Tapi tak apalah, mereka karena sayang sama saya kan. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Coba lihat. Dalam kehidupan anak-anak remaja, kuliah, selesai kuliah apa masalahnya? Mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Kada. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, muncul masalah baru, mau jadi sekda. Sudah sekda, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Itu mana ada masalahnya. Ini minimal saya tahu semua ini masalahnya di bapak ini takut sama istrinya. Biar Habib takut juga sama bininya. Kalau kami orang Bugis kada takut sama bini. Tak ada orang Bugis takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Ayo. Nah, Nabi ada masalahnya, kita ada masalah. Berarti yang jadi masalah bukan masalah. Yang jadi masalah bagaimana cara mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Oh, pegadaian, tidak ada yang sebut-sebut pegadaian di sini, Bu. Mengatasi masalah ketika Nabi ada masalahnya, beliau pegang 2. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji kampanye. Maka Pak Rizal, kalau Allah tidak takdirkan, Bapak bersabar. Tidak ada sudah itu kala ilmu sabar. Saya 2014 ikut Pilwali Makassar. Kalau Ustaz 10 pasang calon, Pak, 10 pasang calon 2014. Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya.
Ternyata Allah tahu, Dasat, tak usah aku jadi pejabat. Andai saja saya menang waktu itu, saya tidak bisa ceramah di tempat ini. Bisa jadi saja, andai saja saya menang waktu itu, mungkin saya ada di penjara, suka miskin, korupsi. Allah tuh dah usah, Dasat, kau jadi ulama saja. Andai saja saya menang waktu itu, saya setengah mati hormat. Datang ke Polres, siap komandan. Datang ke Polda, siap jenderal. Datang gubernur, siapa gubernur. Datang lagi Pak Gubernur, siapa presiden. Sekarang saya jadi ulama, mereka semua yang hormat sama saya. Maka pian berdua sabar. Sabar. Tak ada kalah. Jangan terlalu percaya sama tim sukses. Kenapa Ustaz tahu? Saya pernah rasakan. Lebih baik Bapak langsung menyapa masyarakat. Betul. Ya. Bapak-bapak istrimu mengomel. Pertama, pasti kamu jarang kasih duit. Iya Bu. Nggak percaya, kau dengar. Ibu-ibu, jawab. Biar suami tidak pulang, yang penting bawa uang. Nah, kau dengar, bukan kau dicari uang. Ya tuh Bu. Jadi kalau ada istri suka ngomel, pasti uangmu kurang. Tapi juga ibu jangan selalu ngomel. Bu, saya di Makassar ada yang tanya, Ustadz, kenapa suami saya itu tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Ku ceritakanlah. Ada orang suami istri, istrinya ngomel aja kerjanya. Ada uang tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya dapat uang, dibelikanlah emas istrinya. Senang istrinya, kata suaminya, Dek, kita pergi lihat ziarah dah, sumur tua di kampungnya. Sumur tua itu usianya Bu 400 tahun. Sampailah dia, kan senang istrinya dikasih emas. Sampailah di situ sumur tua. Dia bilang suaminya, Dek, kau lihat dulu itu sumur, ada ndak airnya? Ada Bang, dangkal. Maksudnya sedikit Bang, airnya paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya berarti aman. Coba kau lihat, dia dekat dengan bibir sumur, dia dorong istrinya masuk. Cuk, jatuh masuk ke sumur. Kata suaminya, ngomel aja kau di situ, ndak ku dengar juga, ngomel kau. Suaminya di atas nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi hitam besar keluar dari dalam sumur. Kaget suami, hei, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sini tenang-tenang. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya. Sejam ini sudah ngomel aja kerjanya. Lebih baik saya lari. Kata suaminya, kau baru 1 jam, saya 24 jam sama dia. Bu, Ustadz, suami saya cerewet. Sabar. Ustadz, istri saya suka ngomel. Sabar. Kalau kau tidak sabar, pilihannya bukan kau hina istrimu. Kalau dia tidak sabar, kalau dia cerewet tidak mau karena nasihatmu, bukan kau tempelin dan kau pukulnya, tapi apa? Kembalikan ke orang tuanya. Ini bertengkar, hamil lagi. Ya, semua kita punya masalah, maka ilmunya sabar. Ustadz, bini saya jelek, mukanya hancur. Ya itulah takdirmu. Dulu waktu muda cantik Ustadz, sekarang kok jelek. Ya kamu juga yang tidak pelihara dia. Kenapa? Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Itu kan enak perasaan begitu, pakai begitu saja. Ya, bapak-bapak tentara, ada masalah dengan pekerjaan, sabar.
Adik-adik polisi, Kapolresmu suka marah-marah, sabar. Kenapa? Karena dia komandan. Masa kamu marah sama komandanmu? Sabar, paling enak itu. Tidak ada sudah kalah ilmu sabar. Bagaimana praktiknya sabar? Salah satu praktik sabar, alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi tadi dagangan lancar, tadi dagangan ramai, banyak untung. Setelah Covid malah tutup. Jangan Covid nah tetanggamu. Oh, ini pasti dia pelet dagangan saya. Oh, ini pasti ada yang sentimen. Dia kirim dukun kah? Jangan. Lebih baik kau ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.